Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di video pembelajaran yang dipersembahkan oleh kelompok 6 dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah, yaitu penganggaran. Nah, pada kesempatan ini kami akan membahas salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu implementasi anggaran dalam sektor publik, khususnya di lingkungan pemerintahan. Sebagaimana kita ketahui, anggaran negara merupakan instrumen utama dalam mewujudkan visi misi pembangunan nasional. Namun, penyusunan anggaran yang baik tidak akan berarti tanpa implementasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap proses implementasi anggaran sangat diperlukan baik oleh aparatur pemerintahan maupun masyarakat secara umum. Melalui video ini, kami akan menyampaikan penjelasan mengenai yang pertama ada pengertian dan tujuannya, proses pelaksanaannya, kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaannya, upaya untuk meningkatkan efektivitas, serta studi kasusnya dari keberhasilannya. Oke, baik, sebelum memulai membahas materinya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya dan diri saya sendiri yang berpartisipasi dalam pembuatan materi ini. Yang pertama, saya adalah Andini Widiaswara Sanusi, terus rekan saya Ajeng Eka Fani Fardini, Andin Indriana, Delita Elvandari, dari Neke Asnania Nurpalah. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan materinya, yaitu pengertian dari implementasi anggaran pemerintahan. Apa itu anggaran pemerintah? Anggaran pemerintah adalah dokumen perencanaan keuangan yang disusun secara sistematis dan terstruktur oleh pemerintah untuk periode tertentu, biasanya 1 tahun anggaran. Dokumen ini memuat perkiraan pendapatan atau sumber dana yang akan diterima pemerintah dan pengeluaran atau alokasi dana yang akan digunakan untuk berbagai kegiatan, program, dan proyek pemerintah. Anggaran ini menjadi alat utama pemerintahan dalam, yang pertama, mengelola keuangan negara secara efisien dan efektif agar sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Yang kedua, menjalankan fungsi pemerintahan seperti penyediaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Yang ketiga, untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Yang keempat, untuk mengontrol dan mengawasi penggunaan dana agar sesuai dengan peraturan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan lembaga pengawas. Jadi singkatnya, anggaran pemerintah adalah rencana keuangan tahunan yang menjadi panduan bagi pemerintah dalam mengatur dan menjalankan kegiatan demi kepentingan masyarakat. Selanjutnya ada proses implementasi anggaran, yaitu ada 4. Yang pertama, ada penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran merupakan tahap awal dalam proses implementasi anggaran, di mana pemerintahan dan setiap instansi merencanakan kebutuhan dana untuk berbagai program dan kegiatan selama 1 tahun anggaran. Pada tahap ini dilakukan perencanaan yang matang dan pertimbangan berbagai sumber penerimaan negara seperti pajak, hibah, dan pinjaman. Seperti instansi mengajukan usulan anggaran yang disesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional maupun daerah. Dokumen penting yang disusun dalam tahap ini antara lain yaitu ada rencana kerja dan anggaran atau RKA dan nota keuangan sebagai dasar pembahasan anggaran. Lalu yang kedua ada pengesahan anggaran. Setelah rancangan anggaran disusun, dokumen tersebut diajukan ke lembaga legislatif seperti DPR atau DPRD untuk dibahas dan disetujui. Pada tahap pengesahan terjadi proses evaluasi dan diskusi yang mendalam mengenai usulan anggaran, termasuk alokasi dana dan prioritas program. Jadi legislatif ini memiliki peran penting dalam memberikan persetujuan dan legitimasi hukum agar anggaran dapat dijalankan secara resmi. Setelah disahkan, anggaran tersebut dikenal dengan nama APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBD, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Yang ketiga, ada pelaksanaan anggaran. Setelah anggaran disahkan, tahap berikutnya adalah pelaksanaan anggaran yang meliputi penggunaan dana sesuai dengan rencana yang telah disetujui. Jadi pada tahap ini, pemerintah menjalankan berbagai program dan kegiatan seperti pengadaan barang dan jasa, pembangunan infrastruktur, serta penyediaan layanan publik. Pelaksanaan anggaran harus dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas agar dana digunakan tepat sasaran dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Penggunaan teknologi seperti e-budgeting dan e-procurement dapat membantu mempercepat proses dan peningkatan transparansi pelaporan dan evaluasi. Yang keempat, setelah pelaksanaan anggaran, pemerintah wajib membuat laporan.
Perkenalkan, nama saya Rineke Asnani Nurfalah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peran berbagai pihak dalam sistem pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan terdapat 3 peran. Yang pertama yaitu lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif ini dipimpin langsung oleh presiden ataupun raja di berbagai negara beserta kabinetnya yang bertanggung jawab atas administrasi negara, hubungan diplomatik, keamanan, dan pertahanan. Eee, Lembaga eksekutif ini bertugas untuk memastikan, kebijakan pemerintah yang diimplementasikan secara efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Peran yang kedua yaitu lembaga legislatif. Lembaga legislatif ini bertugas untuk membuat dan merumuskan undang-undang yang menjadi dasar hukum negara. Dalam lembaga legislatif terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang bertujuan untuk mewakili suara rakyat, menyalurkan aspirasi masyarakat, dan menjaga keseimbangan kekuasaan melalui sistem check and balance. Lembaga legislatif juga bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dari kebijakan pemerintah guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan di lembaga eksekutif. Peran yang ketiga yaitu badan atau lembaga pengawas. Lembaga pengawas ini bertugas untuk mengawasi pelaksanaan administrasi negara agar sesuai dengan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku. Lembaga pengawas juga melakukan pengawasan internal oleh unit pengawasan di dalam pemerintah maupun eksternal oleh unit pengawasan di luar pemerintah, yang berperan penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai peran penting dalam implementasi anggaran. Implementasi anggaran memegang peran yang krusial dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan, baik tingkat pusat atau APBN maupun tingkat daerah atau APBD. Implementasi anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel ini sangat penting untuk mendukung pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta menjaga stabilitas ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berikut ada beberapa peran penting dalam implementasi anggaran. Yang pertama yaitu instrumen peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik. Anggaran menjadi alat utama bagi pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Melalui implementasi ini, anggaran yang tepat, pemerintah dapat membangun fasilitas publik, memperbaiki sistem pendidikan, dan menyediakan layanan kesehatan yang lebih baik. Peran yang kedua yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dan stabilitas. Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menjaga stabilitas keuangan negara. Anggaran ini juga berfungsi sebagai instrumen stabilisasi ekonomi, membantu pemerintah dalam mengelola fluktuasi ekonomi melalui kebijakan fiskal yang tepat. Peran yang ketiga yaitu alat perencanaan dan alokasi sumber daya. Anggaran menjadi pedoman utama dalam perencanaan program dan kegiatan pemerintah, memastikan alokasi sumber daya sebagai prioritas pembangunan yang utama. Fungsi dari alokasi ini dalam anggaran yaitu diarahkannya untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pemborosan sumber daya, dan meningkatkan efisien ekonomi. Peran yang keempat yaitu mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik atau good governance. Implementasi anggaran yang transparan dan akuntabel ini menjadi fondasi utama dalam tata kelolaan pemerintahan yang baik. Dan juga mendorong partisipasi publik dan pengawasan yang efektif. Penganggaran yang berbasis kinerja atau value for money ini memastikan setiap pengeluaran negara berkaitan langsung
dengan manfaat dan hasil yang diharapkan, serta memungkinkan evaluasi yang efektivitas dan efisiensi program pemerintah. Peran yang kelima yaitu fungsi distribusi dan pemerataan. Anggaran ini berperan dalam mendistribusikan sumber daya secara adil dan merata ke seluruh lapisan masyarakat, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Peran yang terakhir yaitu pengawasan dan evaluasi. Implementasi anggaran yang baik harus disertai dengan pengawasan dan evaluasi berkala untuk memastikan penggunaan dana sesuai tujuan dan mengidentifikasi potensi pemborosan dan penyalahgunaan. Instrumen dan mekanisme implementasi anggaran. Implementasi anggaran ini merupakan tahap yang krusial dalam siklus pengelolaan keuangan negara dan juga daerah. Tahapan ini menyangkut proses nyata pelaksanaan kegiatan dan program kerja sebagaimana yang telah dirancang dalam dokumen anggaran atau APBN dan juga APBD, dengan tujuan untuk mencapai output dan outcome yang telah direncanakan secara efisien, efektif, akuntabel, dan juga tepat waktu. Nah, agar implementasi anggaran ini berjalan secara tertib dan teratur, dibutuhkan pula instrumen sebagai penangkap utama pelaksanaannya, serta mekanisme sebagai prosedur kerja yang menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik. Nah, untuk instrumen implementasi anggaran ini adalah sebuah dokumen dan sistem yang digunakan sebagai dasar serta alat pelaksanaan kegiatan anggaran. Beberapa instrumen antaranya dalam pelaksanaan anggaran pemerintah antara lain ada DIFA atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, lalu ada RKAKL atau Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian atau Lembaga, lalu ada POK atau Petunjuk Operasional Kegiatan, serta sistem informasi pendukung seperti SPAN, Sakti, dan e-budgeting yang berfungsi mempercepat, menyederhanakan, dan meningkatkan akurasi dalam proses pelaksanaan dan pelaporan anggaran. Lalu ada mekanisme implementasi anggaran. Implementasi mekanisme anggaran ini merupakan serangkaian langkah yang sistematis yang harus dilalui oleh setiap satuan kerja dalam rangka menjalankan program atau kegiatan yang sesuai dengan alokasi anggaran yang diterimanya, dan mekanisme ini dimulai sejak pengesahan dokumen anggaran hingga pelaporan dan evaluasi kinerja anggaran. Secara garis besar, tahapan-tahapan ini juga meliputi yang pertama ada pengesahan dokumen anggaran, lalu yang kedua ada penyusunan rencana dan penarikan dana, lalu yang ketiga ada pelaksanaan kegiatannya, dan yang keempat ada pengajuan dan penerbitan SPM atau SP2D, lalu yang kelima ada penyaluran dana dan pembayaran, dan yang terakhir ada pelaporan dan juga pertanggungjawaban. Pengawasan internal atau inspektorat dan juga eksternal atau BPK DPR. Yang pertama ini ada pengawasan internal oleh inspektorat. Pengawasan internal ini dilakukan oleh unit pengawasan yang berada dalam struktur organisasi pemerintah, yang dimana ini dikenal sebagai aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, sebagai inspektoral jenderal di kementerian atau lembaga, dan inspektorat daerah di pemerintahan provinsi, kabupaten, atau kota. Nah, tugas utama inspektorat adalah memastikan bahwa pelaksanaan program dan juga penggunaan anggaran yang dilakukan sesuai dengan prosedur tanpa penyimpanan dan memiliki hasil yang terukur. Dalam hal ini, inspektorat menjalankan audit internal seperti dokumen anggaran, monitoring kinerja, serta memberikan rekomendasi perbaikan atas kelemahan sistem pengendalian internal. Dengan kata lain, pengawasan internal ini bersifat pembinaan dan preventif, serta menjadi bagian dari sistem kendali manajerial dalam pelaksanaan anggaran. Lalu ada pengawasan eksternal oleh BPK. Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen dan memiliki wewenang konstitusional untuk melakukan pengawasan eksternal terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Dalam mata kuliah penganggaran ini, BPK memegang peran penting dalam memberikan opini profesional
atas laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. BPK melaksanakan berbagai jenis pemeriksaan seperti audit keuangan, audit kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu seperti PDTT. Hasil pemeriksaan BPK ini dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan atau LHP yang disampaikan kepada lembaga legislatif dan dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas. Lalu opini BPK ini terhadap laporan keuangan seperti WTP atau wajar tanpa pengecualian menjadi tolak ukur integritas pengelolaan anggaran oleh pemerintah. Dan yang terakhir ada fungsi pengawasan oleh DPR atau DPRD. Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjalankan fungsi pengawasan eksternal dari sisi politik terhadap pelaksanaan anggaran oleh eksekutif. Dalam siklus anggaran, DPR atau DPRD memiliki peran penting dalam menyetujui rancangan anggaran dan melakukan evaluasi terhadap realisasinya. Melalui alat kelengkapan seperti komisi, panitia anggaran, dan panitia khusus, DPR dan DPRD melakukan pengawasan terhadap kinerja kementerian atau lembaga atau pula perangkat angket dan hak menyatakan pendapat yang menjadi alat kontrol dalam sistem check dan juga balance. Dalam konteks penganggaran, fungsi ini memastikan bahwa anggaran ini digunakan secara efektif dan sesuai dengan kepentingan publik. Pengendalian penggunaan anggaran. Pengendalian penggunaan anggaran merupakan suatu proses manajerial yang sangat krusial dalam sistem pengelolaan keuangan, baik dalam sektor publik maupun swasta. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa pengeluaran yang terjadi secara nyata di lapangan sesuai dan sejalan dengan rencana anggaran yang telah disusun sebelumnya. Dengan kata lain, pengendalian anggaran berfungsi sebagai alat untuk menjaga penggunaan dana tidak keluar dari batas-batas yang telah ditentukan dan tetap mendukung pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh. Proses ini mencakup beberapa komponen utama seperti pemantauan secara berkala terhadap pengeluaran, terus mengevaluasi kinerja keuangan secara sistematis, serta penerapan tindakan korektif apabila ditemukan penyimpangan. Hal ini guna memastikan kedisiplinan dalam pelaksanaan anggaran serta mengarahkan organisasi untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya. Nah, terdapat beberapa sanksi jika terjadi penyimpangan. Yang pertama ada sanksi administratif, yaitu sanksi administratif yang dikenakan kepada aparatur yang melakukan penyimpangan administratif atau pelanggaran prosedur dalam pengelolaan anggaran yang tidak secara langsung menimbulkan kerugian negara tetapi berpotensi mengganggu efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Bentuk sanksi administratif meliputi teguran lisan atau tertulis, penundaan hak kepegawaian, serta tunjangan kinerja atau kenaikan pangkat. Selanjutnya ada sanksi perdata berdasarkan ketentuan pasal 35 seperti pejabat negara atau pegawai negara yang bukan bendahara apabila terbukti melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian negara wajib mengganti kerugian tersebut meskipun tidak dilakukan secara sengaja. Pergantian kerugian negara dapat dilakukan melalui pengembalian tunai langsung ke kas negara atau daerah. Terus selanjutnya ada pemotongan secara berkala dari gaji, tunjangan, atau penghasilan lain sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya yang ketiga ada sanksi perdana. Pada pasal 34, apabila penyimpangan anggaran dilakukan secara sengaja dan menimbulkan kerugian negara, maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam hal ini, tindakan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana keuangan negara, dan dalam kasus tersebut dapat memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Bentuk sanksi pidana itu meliputi pidana penjara sesuai dengan tingkat kesalahan dan besarnya kerugian negara. Selanjutnya ada pidana denda sebagai hukuman tambahan atas perbuatan
Melawan hukum. Tantangan implementasi anggaran. Tantangan implementasi anggaran adalah berbagai hambatan atau kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran, baik oleh pemerintah maupun organisasi, yang dapat mengganggu efektivitas dan efisiensi penggunaan dana. Terdapat 5 tantangan implementasi anggaran. Yang pertama adalah perencanaan yang kurang matang. Kurangnya perencanaan yang komprehensif berdampak langsung pada efektivitas pelaksanaan anggaran. Yang kedua, ada sistem pengendalian internal yang lemah. Pengawasan internal yang kurang kuat memungkinkan terjadinya penyimpangan dan inefisiensi dalam pelaksanaan anggaran. Yang ketiga, ada rendahnya transparansi dan akuntabilitas. Ketidakjelasan dalam proses dan pertanggungjawaban anggaran menyebabkan rendahnya kepercayaan publik dan meningkatnya resiko penyalahgunaan. Yang keempat, ada serapan anggaran yang tidak optimal. Banyak dana tidak terserap sepenuhnya karena hambatan administratif dan birokrasi berlebihan. Yang kelima, ada inefisiensi pelaksanaan. Proses pelaksanaan seringkali tidak efisiensi sehingga target penggunaan anggaran tidak tercapai seperti yang direncanakan. Resiko implementasi anggaran. Terdapat 7 resiko dalam implementasi anggaran. Yang pertama ada resiko pendapatan. Pendapatan negara seperti pajak, royalti, dan pendapatan lain seringkali dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang tidak pasti. Ketika pendapatan negara tidak sesuai dengan yang diproyeksikan, pemerintah dapat menghadapi kesulitan dalam membiayai program-program yang sudah direncanakan. Yang kedua ada resiko pengeluaran. Resiko ini berkaitan dengan kemungkinan terjadinya pembengkakan biaya atau pemborosan dalam pengeluaran pemerintah. Hal ini bisa disebabkan oleh perencanaan yang buruk, pelaksanaan proyek yang tidak efisien, atau inflasi yang tidak terduga. Yang ketiga ada resiko likuiditas. Pemerintah membutuhkan likuiditas yang memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran seperti gaji pegawai negeri, cicilan utang, atau pengeluaran darurat. Kurangnya likuiditas dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran atau gagal bayar. Yang keempat ada resiko utang. Pengelolaan utang negara harus dilakukan secara hati-hati agar tidak membebani anggaran di masa mendatang. Resiko utang timbul ketika beban utang terlalu besar atau tidak dikelola dengan baik, yang dapat menyebabkan krisis utang. Yang kelima ada resiko korupsi dan penyimpangan anggaran. Resiko korupsi dalam pengelolaan anggaran dapat merusak integritas keuangan negara dan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Penyimpangan anggaran seringkali terjadi pada tahap pelaksanaan, di mana dana tidak digunakan sesuai dengan rencana awal. Yang keenam ada resiko kebijakan. Perubahan kebijakan fiskal seperti perubahan kebijakan pajak atau subsidi dapat mempengaruhi keseimbangan anggaran. Perubahan ini juga dapat berdampak pada penerimaan negara dan pengeluaran pemerintah secara keseluruhan. Yang ketujuh ada resiko sosial dan politik. Protes sosial, ketidakstabilan politik, atau resistensi dari kelompok kepentingan tertentu dapat mengganggu pengelolaan anggaran dan pengeluaran pemerintah. Resiko ini dapat menyebabkan tertundanya pelaksanaan program atau pengeluaran yang tidak terduga. Kita sudah sampai di materi yang akhir, yaitu tentang studi kasusnya keberhasilan implementasi anggaran, yang dimana kelompok kami akan mengambil contoh dari Bapeda Kabupaten Temanggung pada jangka 2014 sampai 2020. Nah, pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau yang kita ketahui adalah Bapeda menunjukkan keberhasilan dalam implementasi anggaran daerah selama periode 2014 hingga 2020. Nah, keberhasilan ini didasarkan pada penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran pembangunan. Nah, studi yang dilakukan menunjukkan bahwa program-program pembangunan yang telah dirancang dalam dokumen perencanaan berhasil direalisasikan secara menyeluruh. Tingkat kesesuaian antara rencana dan realisasi anggaran yang sangat tinggi yang mencerminkan
adanya efektivitas dalam penggunaan anggaran tersebut. Selain itu, keberhasilan implementasi anggaran di Kabupaten Temanggung juga dicerminkan dari tingkat efisiensi yang dicapai. Anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program pembangunan mampu menghasilkan output dan maksimal dengan penggunaan sumber daya yang relatif minim. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya fokus pada pencapaian target pembangunan, tetapi juga memperhatikan bagaimana anggaran tersebut digunakan secara hemat, tepat sasaran, dan bertanggung jawab. Nah, keberhasilan ini tidak terlepas dari peran Bapeda sebagai lembaga perencana yang mampu menyusun program kerja berdasarkan analisis kebutuhan real masyarakat serta konsinkronasi dengan prioritas pembangunan daerah nasional. Nah, mekanisme penganggaran ini juga dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang yang memungkinkan masyarakat turut memberikan masukan terhadap prioritas pembangunan yang akan dianggarkan. Nah, di sisi lain, keberhasilan ini juga didukung oleh penguat sistem monitoring dan evaluasi kinerja yang memungkinkan pemerintah daerah untuk menilai pencapaian program secara berkala dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Melalui sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel, pemerintah Kabupaten Temanggung mampu menjaga kepercayaan publik serta memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, secara keseluruhannya, implementasi anggaran di Kabupaten Temanggung dapat dijadikan contoh praktik yang baik atau best practice dalam tata kelola keuangan daerah. Pendekatan yang mengedepankan akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi publik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran menjadi kunci utama keberhasilan yang dapat direplikasi oleh daerah lain di Indonesia. Baik, selanjutnya dari studi kasus yang tadi sudah saya bahas itu, kita bisa ambil dampak positif keberhasilannya ya, yang diimplementasikan anggaran oleh Kabupaten Temanggung. Nah, keberhasilan ini membawa sejumlah dampak positif yang signifikan bagi pembangunan daerah. Salah satu dampak yang paling nyata adalah peningkatan kualitas infrastruktur dasar, seperti jalan desa, saluran irigasi, dan fasilitas umum lainnya. Pembangunan infrastruktur ini dilakukan secara merata dan tepat sasaran, sehingga mendorong peningkatan konektivitas antar wilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat khususnya di wilayah pedesaan. Nah, efektivitas pelaksanaan program-program sosial dan pendidikan juga mengalami peningkatan. Melalui perencanaan yang terukur dan anggaran yang efisien, berbagai program seperti Temanggung Cerdas dan Temanggung Sehat dapat dijalankan dengan baik. Dampaknya terlihat dari meningkatnya angka partisipasi sekolah, menurunnya angka putus sekolah, serta meningkatnya cukupan layanan kesehatan dasar di daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang dikelola dengan baik dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Nah, kalau dari sisi tata kelola pemerintah, keberhasilan implementasi anggaran turut memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP, serta pemanfaatan sistem informasi pemerintah daerah atau CIPD memungkinkan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan dilakukan secara terbuka, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, hal ini mendorong meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah serta memperkuat prinsip-prinsip good governance. Nah, kebersihan ini juga dapat berdampak pada optimalisasi penggunaan anggaran melalui pengawasan ketat dan evaluasi rutin terhadap kinerja program. Bapeda mampu menghindari pemborosan dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menghasilkan output dan outcome yang jelas. Dengan efisiensi tersebut, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk membiayai program-program prioritas lainnya tanpa harus membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah yang kita ketahui itu APBD secara berlebihan. Nah, secara keseluruhannya, pencapaian ini berkontribusi pada peningkatan citra dan kinerja pemerintah Kabupaten Temanggung. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya skor evaluasi SAKIP dari predikasi C menjadi B,
yang mencerminkan adanya perbaikan signifikan dalam pelaksanaan, dan evaluasi program kerja pemerintah daerah. Predikat ini tidak hanya menjadi pengakuan terhadap kinerja birokrasi, tetapi juga menunjukkan bahwa anggaran publik benar-benar digunakan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak langsung pada masyarakat. Nah, baik, saya akan menutupnya dengan kesimpulan. Nah, implementasi anggaran adalah proses penting dalam pengelolaan keuangan negara atau daerah, dimulai dari penyusunan hingga evaluasi. Nah, proses ini melibatkan berbagai pihak seperti eksekutif, legislatif, dan lembaga pengawas untuk memastikan anggaran dijalankan dengan sesuai tujuan. Instrumen seperti SAKIP dan SIPD digunakan untuk mendukung transparansi dan efisiensi. Tantangan yang dihadapi antara lain kesulitan mengukur dampak, perbedaan prioritas antara departemen, serta risiko penyimpangan. Nah, studi kasus di Bapeda Temanggung menunjukkan bahwa implementasi anggaran yang baik dapat meningkatkan infrastruktur, layanan publik, dan akuntabilitas. Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi anggaran mendukung pembangunan yang efektif dan bertanggung jawab. Demikianlah pemaparan dari kami, kelompok 6, mengenai implementasi anggaran dalam sektor publik pemerintah. Kami berharap materi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua, khususnya dalam memahami bagaimana anggaran negara dijalankan secara nyata oleh sektor publik demi mencapai tujuan pembangunan nasional. Kami menyadari bahwa penyampaian dalam video ini mungkin masih terdapat kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, kami terbuka terhadap masukan, kritik yang membangun maupun pertanyaan yang dapat didiskusikan lebih lanjut. Terima kasih atas perhatian dan waktunya untuk menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kesempatan pelajaran berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan terima kasih.